Juran buku Perspektif Manajemen Strategis Kewirausahaan dan Inovasi karya dari Bapak Manerap dan juga Pak Albert. Boleh tepuk tangannya mungkin untuk Pak Albert dan Pak Manerap. Oke, mungkin sebelumnya ada yang baru datang nih Bang. Kita perkenalkan dulu lagi kali ya Bang ya. Iya, mungkin kami perkenalkan karena tadi waktu kami perkenalkan diri baru 1.000 yang datang. Sekarang udah berapa nih? Oke, 2002 deh Bang, 2002 nih. 2000. Ya, jadi kami perkenalkan, kami yang berdiri di sini untuk memulai acara ini. Saya sendiri yang paling ganteng di depan bernama Bonar Saragi, merupakan adik kelas dari Bang Manarep waktu kuliah. Bang Manarep masuk 74, saya 86, tapi wajah kami mirip-mirip sama seperti satu sambung. Artinya hidup saya penuh tekanan, hidup Bang Manarep penuh sukacita. Ya, ini samping kiri saya. Saya Maharani Tisha, bisa dipanggil Rara, dari penerbit buku Kompas, yang mana menjadi penerbit dari buku terbaru dari Pak Manerap ini, gitu Bang. Iya. Jadi ini luar biasa, seumur umur saya jadi MC, baru kali ini luar biasa dalam rangka bedah buku ataupun launching buku yang paling banyak seumur hidup saya. Oh. Dan baru kali ini juga saya disuruh jadi MC untuk bedah buku. Oh, tepuk tangan dulu dong, Oke, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi bukunya nih Bang, kan kita sudah menyapa Bapak dan Ibu sekalian di sini. Nah, mungkin sekarang selanjutnya kita akan mendengarkan nih sedikit sambutan dari penerbit buku Kompas yang akan diwakilkan oleh Mas Andreas Marioto selaku Wakil Direktur Pelaksana Harian Kompas. Kepada Mas Mar, dipersilakan. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih pada karena di Kompas ya adanya Mas dan Mas Bonar kali ya. Sama Mbak Rara. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pertama-tama saya menyampaikan selamat datang di Kompas. Jadi Kompas itu sekarang agak ribet nih maksudnya. Kalau Bapak Ibu kalau dilihat dari wajah-wajahnya pasti membaca koran cetak ini ya. Nah, tapi itu sekarang salah satu usaha kami saja. Kami ada penerbit buku Kompas, ada Kompas Institute, ada Kompas Event, ada apa lagi ya? Dasar riset ya. Nah, ini Bapak Ibu ini kayaknya dari kalangan intelektual kalau mau order riset kami sangat boleh banget. Kok malah jualan ya? Kita malah jualan. Ya begitulah, ketemu orang-orang bisnis ya kita jualan, numpang. Kayak apa namanya anak sekarang bilang tuh numpang ombak gitu ya. Sekali lagi selamat datang buat Bapak Ibu dan kami berterima kasih karena penerbit buku Kompas saya untuk menerbitkan buku yang mulia saya sebut ya, mulia sekali pokoknya Pak Manerap, Pak Produktif dan juga Pak Albert ya, dua dosen UI yang sangat produktif menulis tentang manajemen strategik manajemen. Nah, Bapak Ibu, saya sudah baca buku ini sebagian dan melihat bahwa kalau Bapak Ibu selama ini pegang teknologi ya handphone lah kayak gitu ya, dan itu sebetulnya ada fase awal saja. Kalau Bapak Ibu beli barang naik ojek online dan macam-macam itu ternyata kan itu fase pertama. Nah, fase berikutnya yang ada di buku ini adalah bagaimana kemudian kecerdasan buatan akan menjadi tantangan baru di dunia bisnis. Nah, buku ini sangat bagus menyinggung soal pentingnya jiwa entrepreneurship dan juga kemampuan untuk berinovasi bagi mereka yang bekerja di dalam dunia bisnis. Dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian perlu cepat-cepat untuk mempelajari itu karena ya kayak ini ya, kita lagi senang-senangnya ChatGPT gitu ya, tiba-tiba muncul DeepSeek gitu ya, terus berubah terus gitu. Nah, kemarin kita juga sudah berinovasi, tapi ternyata tidak cukup, kita harus berinovasi lagi gitu. Nah, nanti di dalam setelah peluncuran pasti ada diskusi gitu. Nah, saya kira kita bisa bertanya-tanya di situ. Saya kira itu, tapi saya berharap nanti acara tidak hanya diskusi dulu ya. Saya lihat ada alat musik ini, jadi kita monitor baru nggak ya. Dan saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah Medan, jadi banyak. Saya 3 tahun di Medan, jadi saya apal gitu.
Kalau habis ini mau ngajak makan ya pasti senang. Saya warung di sebelah udah tutup ya. Udah nggak buka lagi. Terakhir selamat juga buat Pak Maner dan Pak Albert yang sudah menulis buku ini, dan kita berharap banyak bisa belajar dari buku yang diterbitkan oleh Pak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Mar. Iya, luar biasa. Biasanya kalau jabatan makin tinggi, ngomongnya makin pendek. Kalau ngomongnya panjang kayak saya, biasanya jabatannya nggak panjang-panjang. Oke, saya mungkin sampaikan tentang Kompas ini bukan karena saya berdiri di Kompas, tapi memang luar biasa Kompas ini. Karena sepengetahuan saya dulu waktu saya masih kerja di kebun sawit, masih di site, kami itu seluruh stafnya itu langganan Kompas. Tapi karena dulu tempatnya jauh di Kalimantan Tengah sana, nggak ada di peta, maka kami pesankan sama mobil truk CPO. Jadi kalau datang sekali 10 itu, ya 10 hari, bayangkan 10 hari, tanggal yang paling lambat itu udah telat 5 hari. Jadi bayangkan 15 hari yang lalu, 14 hari yang lalu, sampai 5 hari yang lalu. Waktu baca bingung mau mulai dari yang mana gitu sih. Mulai dari yang lama ada yang barunya, kira-kira gitu kan. Jadi itulah saking cintanya sama Kompas. Iya, luar biasa Kompas. Dan luar biasanya Kompas ini nggak mau jadi dinosaurus dan nggak mau jadi Nokia. Makanya begitu move on ke bentuk digital, cepat-cepat Kompas ini saya lihat bergerak pindah Pak ya. Jadi udah ada newsnya, udah ada TV-nya. Dan kalau menurut saya jangan-jangan nanti ngikut-ngikut modelnya Steve Jobs. Steve Jobs itu ternyata inovasinya touchscreen itu dari warung Tegal. Ini maksudnya kabarnya gitu. Sampai inovasinya tinggi. Saya mau kasih sampai Kompas challenge saja. Kalau dulu kan kita baca paper ini hard copy ya. Terus berikutnya sekarang udah ada news pakai digital ya. Anytime keluar beritanya, tiap-tiap menit ada keluar beritanya. Mungkin nanti 1-2 tahun ke depan bisa nggak Pak beritanya itu dipencet ada orang yang ngomong, jadi nggak perlu dibaca, bacain gitu, nggak ada apa yang bacain, tinggal bacain, kita tinggal tidur enak. Mungkin dibuat gitu Pak. Tapi kalau nanti jadi sudah aja ya Mas ya. langsung ngomong, tapi bukan YouTube Pak ya. Jadi kalau ada berita news Bapak Kompas News, tinggal pencet ada berita apa aja dibacain. Pilihannya ada yang baca cewek, yang baca cowok, atau LGBT. Oke, silahkan. Oke. Ya, tepuk tangan buat Kompas yang luar biasa, berinovasi karena semua industri yang tidak berinovasi bakalan nyungsep. Betul. Terima kasih Bang Manar. Mungkin selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tampubolan MM, Komisaris MT Corp Nusantara TV. Pada Bapak Nurdin, kami persilahkan. Tepuk tangannya belum? Selamat siang buat kita semua ya. Dan sangat berterima kasih nih hari ini ada acara beda bukunya Pak Maner. Saya nggak tahu yang keberapa ini. 10 ya. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Jadi Pak Hilman yang udah keberapa bukunya? Berbeda. Jadi kalah 3 sama dia. Kalau saya baru keempat. Kalau 3 juga. Jadi gini ya. Sebenarnya apa yang ditulis Pak Manerevi ini adalah suatu kewirausahaan inovasi. Inilah yang sebenarnya bisa menjawab tantangan masa ini. Ya. Sekarang kewirausahaan usaha ini, inovasi ini kita dikagetkan oleh Presiden Donald Trump mengenai tarif ya. Itu dia. Jadi Donald Trump itu betul-betul membuat suatu berita dunia dengan meningkatkan tarif. Ya kan? Jadi satu-satunya jalan bagaimana kita berinovasi di perusahaan supaya kita tidak jatuh akibat daripada tarif itu. Seluruh dunia hanya satu negara karena memang mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi-inovasinya. Jadi sebenarnya buku yang ditulis ini saya belum baca, walaupun sudah dikasihkan sama saya beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, belum sempat saya baca. Tapi saya bilang sama beliau, ini buku ini kemanfaatannya apa?
Jadi kalau ini kemanfaatannya adalah untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja suatu korporasi yang menciptakan barang dan jasa, harus yang berdaya saing. Itu adalah sistem. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu maximizing, jadi sistem dengan menggunakan teknologi digital. Itulah artificial intelligence. Jadi beliau ini sebagai seorang akademisi, ya, sampai sekarang di pasca sarjana, juga seorang birokrat, pernah di BLN, dan juga sekarang juga praktisi juga, beliau ini profesional. Jadi ini digali dari pengalaman beliau selama ini di 3 sektor itu. Jadi dunia internasional membutuhkan hal ini. Jadi kalau kita tidak mendalami dan menguasai sistem ini, berarti kita akan jauh berbelakang. Dan kita menjadi mangsa daripada negara-negara lain, dalam arti yang lebih sempit, kita menjadi pasar. Ya kan? Harusnya kita yang membuat pasar, sehingga added value-nya tinggal di kita. Bagaimana ini bisa diterapkan? Itu menjadi pertanyaan. Supaya ada value-nya. Untuk apa? Untuk bangsa, negara, bagi masyarakat kita, dan bagi yang paling kecil, yang terkecil itu ialah bagi Pak Manerep sendiri dan korporasi-korporasi lainnya. Jadi terima kasih untuk Kompas ya, yang sudah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan ini janganlah berhenti. Bagaimanapun pemerintahan kita di bawah pimpinan Prabowo membutuhkan daripada masukan-masukan dalam meningkatkan barang dan jasa yang berkualitas, yang bisa berdaya saing di pasar global. Tanpa ini kita nggak akan bisa. Percaya. Jadi saran saya, ini semakin dikembangkan, semakin diperluas, dan juga bisa melalui akademisi-akademisi, melalui para research, didukung oleh para entrepreneur dan juga masyarakat kita, supaya kita bisa berdaya saing dan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, dan juga sehat pintar itu bisa tercapai di bawah kepemimpinan daripada Pak Prabowo Presiden kita. Saya kira itu aja. Selamat buku yang ke-10, mudah-mudahan ada yang ke-11 lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Nurdin. Ya, sebelum lanjut kepada untuk ada sambutan dari seorang lagi, ya mungkin kami mau jelaskan bahwa 3 yang di depan ini, kalau Bapak Ibu lihat 3 di depan paling ganteng dari semua yang hadir di sini, juara 2, 2, 3, 4 paling ganteng nomor 1 saya. Oke, betul. Ini adalah senior saya di kampus Universitas Sumatera Utara, teknik mesin, masuk tahun 74 33. Beliau ini ada 3 serangkai kali kompak. Jadi ada Bang Manerep, ada Bang Nurdin, ada Bang Helman. Makanya Bang Nurdin tadi kalau bilang Bang Manerep ini karena kawan kecil, saya tahu kelakuan mereka juga. Kemudian ada 4 kawan kompaknya, ada satu lagi Bang Icon yang bekas direktur di Inalum, itu domisilinya di Medan. Jadi aku yang paling suka lihat beliau-beliau ini adalah humble. Biasanya orang Medan kalau sukses jadi pengusaha dimanapun itu biasanya kuliahnya ancur-ancuran. Biasanya gitu. Biasanya by accident jadi pengusaha. Tapi kalau beliau-beliau ini adalah mantan-mantan mahasiswa teladan di USU. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Berarti udah sukses. Iya, luar biasa. Jadi banyak penulis juga nih. Iya, jadi penulis. Bang Manerep 10, Bang Nurdin berapa? 4 Bang. Buka Bang. Bang Helman 7. Saya masih 0 Bang. Sebentar lagi, on the way Bang. Silakan. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Presiden Indonesia Strategic Management Society yang akan diwakilkan oleh Profesor Dr. Anton Wahidin. Pada Bapak Anton, dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
senang sekali berkumpul di sini. Saya dalam hal ini mewakili Ketua Umum kami, Profesor Sari Wahyudi, yang berhalangan karena beliau sedang di Amerika. Mungkin saya memperkenalkan organisasi kami terlebih dahulu. Kami dari Indonesia Strategic Management Society. Mungkin di Indonesia kami merupakan organisasi dengan jumlah dokter terbanyak. Mungkin masuk muri mungkin Pak ya. Lebih dari 150 dokter ilmu manajemen strategik, dan juga kami anggota kami juga profesional dari pimpinan-pimpinan perusahaan. Kami bersyukur pada siang hari ini bisa memberikan sambutan dalam acara diskusi buku yang dikarang oleh dua tokoh besar di dalam ISMS organisasi kami. Pak Maneret itu sebagai pendiri, salah satu pendiri dari organisasi ini, dan juga Pak Albert Wijaya itu adalah guru baru. Jadi luar biasa. Jadi memang dua orang ini kami kenal, ya kami kenal sebagai sahabat dan guru kami yang sejak awal, sejak zaman kuliah dulu memang aktif sekali di dalam memajukan ilmu, khususnya di dalam ilmu tingkah laku Donald Trump memang luar biasa, tidak diduga ya, kadang-kadang ngasih saya ke kanan. Jadi ini juga kadang-kadang ini katanya garang, tapi ternyata sekarang melunak, ya kan? Dan ini ada apa permainan? Tetapi yang menarik adalah kitanya, ya Indonesia ya bagaimana? Kita kelihatannya kok agak dalam tanda petik tergopoh-gopoh menanggapi apa perang tarif ataupun tarif yang dikenakan oleh Donald Trump. Malah kita salah satu yang akan kita ambil adalah membuka keran sebesar-besarnya untuk impor. Nah ini kami melihat sebagai sesuatu yang ada bahayanya, yaitu dengan memasuknya barang-barang murah dari luar negeri akan mematikan industri dari dalam negeri. Dan yang paling penting dikaitkan dengan kewirausahaan dan inovasi ini akan menggeser jiwa-jiwa entrepreneur, pelaku-pelaku entrepreneur menjadi trader, menjadi hanya pedagang. Jadi kita bukan lagi bangsa yang bangsa yang penuh dengan entrepreneur, tetapi menjadi bangsa yang hanya pedagang. Nah, memang disinilah pentingnya bahkan Bapak Ilmu Manajemen Ilmiah Peter Drucker mengarang buku yang hampir sama, yang judulnya yaitu Innovation and Entrepreneurship. Jadi menurut beliau, dua fungsi ini merupakan fungsi yang paling besar di dalam perusahaan, di dalam bisnis, yang intinya adalah bagaimana menghasilkan nilai. Bahkan prinsip ekonomi yang paling mendasar bahwa standard of living, kekayaan suatu negara akan ditentukan oleh kemampuannya menciptakan nilai. Nilai itu akan jauh lebih besar kalau diciptakan melalui inovasi-inovasi. Oleh karena itu, saya kira diskusi kita pada siang hari ini tentunya akan sangat bermanfaat, khususnya di dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang penuh dengan liku-liku dan sangat kompleks dan tidak bisa diduga. Sekali lagi saya mewakili ISMS, dan saya pribadi karena saya kenal Pak Maneret dari awal kita kuliah bareng-bareng di UI di S3. Kami mengucapkan selamat kepada Pak Maneret dan guru kami Pak Albert Wijaya atas peluncuran buku Perspektif Manajemen Strategi Kewirausahaan dan Inovasi. Sekali lagi selamat dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak terima Anton. kasih Pak Prof. Jadi kita sama-sama tahu tadi Bang Udin sudah sampaikan ketika Donald Trump menaikkan tarif impor dari beberapa negara di dunia, semua panik. Itu sebenarnya bagian dari inovasi versinya dia ya Bang. Walaupun jadi panik, saya pribadi karena katanya kalau ada perubahan, kamu jangan diam, harus berubah juga. Akhirnya satu hari setelah Donald Trump mengumumkan 32% naik dari Indonesia, saya pun bilang sama istri saya, Mak, karena sawit juga kena 32% dia importnya, maka biaya bulanan saya turunkan 32%. Waduh, sampai ke rumah makan juga Bang.
untuk di pending 90 hari maka kami pending lamaran. Makanya di pending ya. Jadi inovasi juga hati-hati ya. Jadi bisa membuat kacau balau, bisa juga jadi kondusif. Itulah untungnya kita nanti belajar bagaimana inovasi di dalam wira swasta ataupun entrepreneurship. Oke, baik. Tadi kita udah mendengarkan sambutan-sambutan nih Bang. Saat selanjutnya kita akan melakukan launching ceremony. Ini yang ditunggu-tunggu nih mungkin nih. Mungkin kalau begitu bisa kami panggilkan ke depan Mas Mar selaku perwakilan dari Kompas dan juga Pak Manara selaku penulis dan juga Ibu Santi Bang. Gimana kalau kita panggil Ibu Santi juga ke depan? Manara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Salam sejahtera untuk kita juga. Koras menjiwa-jiwa dan kebetulan juga suasana hari ini sebetulnya masih lebaran. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri ya buat kawan-kawan semua yang mohon maaf lahir batin. Yang kami hormati Mas Andreas Ayoto dari Kompas, ini direktur Kompas ya. Saya pun baru pertama ini kemudian luar biasa. Karena Kompas itu ramah semua. Ya. Yang kami hormati Profesor Anton dari SMS, sebutannya juga tadi sudah sampaikan. Kemudian yang dihormati Bang MD, kalau saya sama bukan saya panggil Bapak ya, Bang MD ya, Bang Nuri Tembubolon ya, ada di sini ya. Saya ucapkan terima kasih. Narasumber kami Dr. Sinusri Bramantoro ya. Kemudian juga narasumber kami Elmamer Sinaga, itu luar biasa dari Mandiri ya, Direktur Mandiri. Yang kami hormati juga narasumber Bang Helman sendiri yang paling besar badannya ya, paling makmur ya. Sama hatinya makmur ya. Kemudian ada juga sini Pak Jaki Julfikar ya, dari Komisaris Pelindo ya. Kemudian juga Kang Dr. Martin rekan-rekan satu pesantren lah saya bilang ya, dari UI. Saya banyak misalnya kawan-kawan dari UI, satu pesantren dari sekolah ada. Coba bisa tunjuk tangan dulu, saya kalau tunjuk tangan pasti saya tahu namanya itu dari belakang itu ada Ibu Retno ya. Kemudian ada Ibu Retno, ada Pak Jaki ada di sana ya. Mohon maaf lah kalau saya tidak sebutkan satu persatu ya. Kemudian dari USU juga banyak ini ya, kawan-kawan semua yang satu deretan kami kira dari USU ya. Kemudian juga dari BINUS juga banyak ya, yang tidak bisa kami bukakan di sini. Ada kali buku kami juga dari sini ya, bangun termasuk juga Tobi Tulang Erwin ada di sini ya, ini luar biasa ya. Banyak ini yang sebenarnya yang tidak bisa kami sebutkan. Dan Pak Lasso ada di sini ya, Rendra dari gereja juga ada, kami lihat nih dari Surabaya ini, resesnya Surabaya Samuel Sitombu ya, pendeta Semanjunta juga ada di sini, Marisi ya. Dari kelompok Pasar Ibu juga ada, kami lihat si Reno ya, ada ketuanya Pasar Ibu Janes ya, mana Janes? Oh sudah ada di itu ya. Kemudian masih banyak lagi barangkali yang tidak kami sebutkan. Adik kami Edward ini, Edward dua ada di sini ya, Benteng semua. Dan saya pikir kali buku Alex ya ada juga ya. Kemudian kali buku Surbakti ada juga di sini ya. Semua kali buku adik kita Tiongora ya. Kalman ada, kemudian ada lagi. Mohon maaf lah ya kalau tidak bisa sebutkan ya. CNS ada ya. Lena, kemudian Erdina, semua ada di situ. Jadi ini sebetulnya mengagetkan kita. Inilah kegalauan kami mengapa menulis buku ini. Ada korelasi yang sangat kuat ya
antara kewirausahaan atau entrepreneur jumlahnya di sebuah negara dengan kaitannya kepada negara maju. Kalau Pak Abel tadi bilang semakin banyak entrepreneur, negara itu mantaplah katanya itu, bisa menjadi makmur. Ya. Teori Schumpeter yang ditulis itu pada tahun 1951 sudah bicara. Ini tegas ini bicaranya itu. Hanya entrepreneur yang bisa membangun negara. Bukan pemerintah. Ini sorry ya, harus sampaikan itu ya, bukan pemerintah. Entrepreneur yang bisa membangun negara. Sederhana contohnya. Bank NT ini ya, karyawannya di kebun ada 4.000 orang. Kali 4 orang, satu keluarga menjadi 16.000 orang. Ya. Berarti beliau ini memberikan makan setiap bulan 16.000 orang. Pemerintah bagaimana memberikan itu makan? Itu kegalauan kami sebetulnya. Makanya kita mau menulis buku ini. Kalau kita lihat angka-angka ini sangat bagus korelasinya antara jumlah entrepreneur atau wirausahaan dari populasi yang ada di sana itu, ya kita lihat USA 11,5%, kemudian Jepang 11%, Singapura 7,2%, Malaysia 3%, ya, Indonesia ini pun katanya angka 1,65 ini nggak jelas ini Bang Ente, nggak jelas itu, betulnya nggak kira-kira itu loh kira-kira dari jumlah populasinya. Inilah kegalauan kami sama Pak Albert menulis buku ini sebetulnya. Bagaimana kita membangkitkan para pengusaha-pengusaha, jangan jadi pegawai negeri lagi itu kira-kira ya. Menjadi, ya sorry ya, yang saya juga pegawai negeri dulu itu kira-kira. Tapi menjadi entrepreneur, ya. Menjadi wirausaha. Ya. Karena inilah mereka yang bisa membangun negara. Sekali lagi, entrepreneur yang bisa membangun negara. Itu luar biasa ya. Kalau tidak banyak entrepreneur di Republik ini, udahlah kita gini-gini aja, jadi pekerja aja semua itu kira-kira ya, tidak akan maju kemana-mana. Inilah kegalauan kami yang pertama ya. Karena apa? Kalau tidak isi ini ya dengan pengusaha-pengusaha yang tangguh, kita khawatir Republik ini di mana dia. Kemudian yang kedua ya, key point yang kedua adalah entrepreneur yang bisa menggerakkan inovasi. Ada teorinya yang menyatakan itu ya. Hanya dengan entrepreneur maka inovasi itu berjalan. Saya dulu waktu kerja di PLN hampir tiap tahun ada namanya pekan inovasi. Saya kira semua perusahaan ada itu. Kita buat pekan inovasi katanya, biayanya besar itu kira-kira. Tapi habis itu gimana dia? Berhenti, nggak ada lagi, hanya sebulan. Mengapa berhenti? Karena pimpinannya itu bukan seorang entrepreneur. Ya. Kalau entrepreneur pimpinannya, inovasi akan jalan terus itu pasti. Ya. Sehingga dapat kami simpulkan dalam isi buku ini ya, hanya entrepreneur yang bisa membangkitkan, menggerakkan inovasi ya. Seorang entrepreneur adalah seorang pemimpin, tapi bukan seorang pemimpin menjadi seorang entrepreneur. Nah itu dia. Itu poin kedua yang kami kira ya. Kami ulangi, entrepreneur sudah pasti menjadi seorang pemimpin, tetapi seorang pemimpin tidak otomatis menjadi seorang entrepreneur. Itu makanya tadi kita bahas ini sama Bang Helman di sana, banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang gulung tikar karena pimpinannya tidak entrepreneur. Contohnya Giant sudah putus, Matahari sudah, apalagi Bang AS. Ya, banyak itu ya, Nokia gitu. Karena mereka tertidur. Padahal sebetulnya di dalam teori entrepreneur itu, seorang entrepreneur tidak pernah tidur lagi. Sama dengan Bang Ente ini, saya dekat selalu Bang Ente ini ya, saya lihat itu. Mulai pagi sudah bicara mana ini, mulai pagi apa ini aja. Tidak ada baca koran kita di kantor, betul ya Bang Ente? Nggak
Nggak ada itu, nggak ada gosip bicara masalah selebritis yang kawin cerai, nggak ada itu, udah hampir nggak ada itu. Yang kita bicara apa? Produktivitas. Bagaimana ini supaya meningkatkan produksinya? Bagaimana ini supaya efisiensi menjadi lebih bagus? Itu yang kita bicarakan. Bagaimana supaya sistem menjadi lebih bagus? Entrepreneur sangat konsisten dengan apa yang diinginkannya. Nah, saya beranjak sekarang ke masalah perspektif manajemen strategis. Bukan tahu yang tadi sebelumnya. Ini. Jadi perspektif manajemen strategis sederhana. Tadi Pak Albert sudah sampaikan itu. Bagaimana sebuah perusahaan itu mencapai keunggulan daya saing. Itu sasarannya. Ketika kita membuat sebuah strategi, kita kepingin bagaimana supaya perusahaan ini unggul dari tempat-tempat yang lain, unggul dari saingan lain, unggul dari kompetitor yang lain. Sudah pasti itu. Tidak ada perusahaan yang kita bentuk yang hanya gini-gini aja sudah cukup. Tidak ada itu. Itu buang uang namanya itu. Ya. Ketika orang membangun sebuah usaha, pasti ada cita-citanya, ada dreaming menjadi perusahaan ini 5 tahun lagi begini, 10 tahun lagi begini, 15 tahun begini. Jadi jelas tujuan jangka panjang. Keunggulan daya saing. Keunggulan daya saing inilah cita-cita. Mandiri mestinya ada keunggulan daya saingnya apa? Semua perusahaan punya keunggulan daya saing. Contohnya FedEx. FedEx itu terkenal 24 jam. Kiriman yang kita kirim hari ini misalnya ke Eskimo sudah harus sampai dalam 24 jam. Itulah kinerja. Tidak semua perusahaan bisa melakukan itu. FedEx bisa melakukan itu. Hari ini kita kirim barang ke Argentina, 24 jam harus sampai. 24 jam. Itu dia. Jadi keunggulan daya saing ini menjadi bagian daripada perusahaan. Itu bisa terlihat dari apa? Sederhana. Ini hitungan anak orang tua kita yang sekolah. Keuntungan itu adalah revenue, pendapatan dikurang biaya. Selalu lihat dari sana. Di mana yang dirugikan. Jadi orang ekonomi itu sekolah sampai botak pun, ya hanya 2 yang dibicarakan. Sampai botak. Ada yang botak di sini ada. Sampai botak pun hanya 2 ini. Pak Mario itu saya yakin pasti bicaranya bagaimana kita meningkatkan pendapatan. Betul ya Pak ya. Bagaimana kita menurunkan cost. Itu aja. Enggak ada yang lain. Ya, iya Prof ya. Saya kira begitu ya. Bisa kita lihat dari sana. Keuntungan profit adalah ini sekolah yang tidak perlu ya orang tua di kampung juga bicara seperti itu. Kemudian ada satu lagi cash is king. Terus ada cash, banyak pun piutang kita kan nggak bisa piutang membayar utang kan itu kan kira harus ada duit utang. Nah, oleh generik strategi yang dibuat oleh Porter 1985 jelas itu tertulis. Di dunia ini dia membagi itu ya. Di dunia ini saya ulang, di dunia ini hanya 2 strategi bisnis. Hanya 2. Pertama itu apa yang disebut dengan low cost atau cost leadership strategi. Kita memproduksi barang dengan harga murah, dengan biaya murah, maka kita akan menjual dengan murah. Itu sesuatu yang tidak bisa dilawan itu. Itu yang dilakukan oleh Cina saat ini. Low cost. Masa harga yang dari beras tagi itu apa itu? Buah jeruk. Jeruk dari Cina lebih murah daripada dari beras tagi. Itu gila kan itu, Pak? Oh iya. Itu dia. Low cost strategi. Itu satu yang pertama. Beras dari Vietnam lebih murah daripada beras yang ada di yang kita produksi sendiri. Itu salah satu kelemahan kita. Sehingga apa? Saat ini Amerika menggelepar, kan itu kan tadi. Menggelepar ya. Karena semua saya ke Amerika beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Tapi saya tanya kawan-kawan, bagaimana? Mesti baca barang Amerika di apa? Barang Cina di Amerika. Oh semua Pak, katanya. Semua.
barang Cina. Di Indonesia pun kalah kita, semua Cina. Karena apa? Itu tadi strategi low cost strategi, dibuat dengan harga murah, bisa dijual dengan harga murah. Ya, sebetulnya kalau ada pun sebetulnya ada kebijakan tarif dan tarif, tidak ada masalah sebetulnya, asalkan kita membuat barang kita itu efisien produksinya, tidak ada masalah. Itu yang diharuskan. Itu sesuai dengan ajaran daripada Adam Smith 1976, dia udah bicara itu. Kalau Anda mau berkompetisi, Anda harus efisien. Kalau Anda mau berkompetisi, 1776 itu 1 tahun setelah Amerika merdeka, buku itu The Wealth of Nation, dia udah bicara itu. Kalau Anda mau berkompetisi, Anda harus efisien. Dan itu juga yang dipegang oleh Pak Nurdin, kami kira efisien. Kita selalu efisien, detail. Kalau tidak efisien, ini yang terjadi ya. Bisa harga 1 kilogram paku nilainya sama dengan 1 kilogram emas kalau tidak efisien. Bisa bayangkan itu perbedaan itu. Tapi dengan efisiensi kita buat menjadi lebih bagus. Yang kedua, diferensiasi strategi. Ada sesuatu keunikan. Tas Hermes misalnya yang harganya 2 miliar, 3 miliar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena itu maka perlu kita menggunakan 2 strategi. 2 strategi inilah yang dipakai dengan cara melakukan inovasi. Inovasi. Hanya dengan inovasi kita, kalau buku-buku sudah banyak yang bicara itu, mati atau sebentar, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Ini baru 1 slide ini sebetulnya. Iya. Nah, hanya dengan inovasi yang bisa kita lakukan itu. Kalau tidak inovasi, tidak bisa. Nah, persoalannya sekarang inovasi, kita bicara inovasi, coba siapa yang bisa melakukan inovasi itu? Hanya kembali lagi entrepreneur yang melakukan itu. Ya, entrepreneur. Kata entrepreneur itu ya merupakan sesuatu menurut kami yang perlu kita bahas nanti. Wirausaha, entrepreneur yang bisa menggerakkan daripada inovasi itu. Sebenarnya masih banyak ini ya, tapi saya bilang karena ini teori ini ya, kami di strategic management selalu diajarkan ini ya. Ini luar biasa loh, Porter ini 1985 2 mengklasifikasi strategi di dunia ini, nggak ada yang lain ini. Bukunya itu sudah terbit di 1985, hanya 2 itu Pak Lemabda. Kalau mandiri sudah pasti harus low cost strategi. Kalau Anda tidak di situ, ditinggalkan oleh pelanggan lain, customer lain. Kami kira itu ya, itu dulu yang saya sampaikan karena saya sudah diberi signal ya.